Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku channel Tulik di Akhir. Kali ini saya akan berbagi cerita sedikit tentang hewan yang satu ini. Laron dikenal sebagai serangga kecil yang berterbangan karena memiliki sayap. Jika dilihat dari badannya, tubuh laron terlihat seperti semut. Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya laron merupakan serangga yang berasal dari rayap? Siklus hidup laron berasal dari rayap, yaitu rayap jantan dan rayap betina yang sudah siap berkembang biak. Saat masih berusia muda, laron disebut sebagai rayap. Biasanya rayap hidup di tempat yang kering dan hangat. Tempat-tempat yang selalu dijadikan sarang rayap adalah kayu-kayu lama atau di bawah tanah yang suhunya kering. Ketika dewasa, rayap tersebut akan tumbuh sayap sehingga mereka bisa terbang. Dan di saat itulah nama rayap berganti menjadi laron. Ternyata laron merupakan serangga yang tidak dapat melihat dan mendengar. Uniknya, serangga tersebut mampu membangun sarang dengan bangunan yang terbilang rumit. Muncul saat musim hujan. Ketika masih menjadi rayap, serangga ini banyak bersarang di tempat-tempat kering dan hangat seperti kayu-kayu dan bawah tanah. Namun, ketika sudah berubah menjadi dewasa dan memiliki sayap, mereka akan dikenal dengan sebutan laron. Laron tersebut akan terbang ketika sarang atau tempat tinggalnya mulai lembab. Suhu lembab yang terjadi pada sarang laron biasanya ketika musim hujan tiba. Ketika hujan turun, tentunya akan membasahi isi bumi termasuk sarang laron tersebut. Karena itulah ketika musim hujan tiba kawasan laron akan berterbangan mencari sumber cahaya untuk menghangatkan tubuh. Biasanya mereka akan memenuhi lampu-lampu menyala yang ada di rumah-rumah. Sambil menghangatkan tubuh, di saat itulah mereka juga mencari pasangan. Jika tidak menemukan pasangan, maka laron akan mati. Itu karena laron hidup dalam satu malam saja. Ketika sudah menemukan pasangan, mereka akan menanggalkan sayap mereka untuk kemudian membuat koloni baru dengan berkembang biak. Banyaknya laron saat musim hujan mungkin sangat mengganggu. Namun, bagi sebagian orang Jawa, kawanan laron tersebut bisa disulap menjadi makanan yang lezat. Masyarakat Jawa punya cara unik untuk menangkap laron-laron dengan mudah, yaitu dengan menyiapkan air dalam ember. Laron akan mendekati sumber cahaya untuk menghangat tubuh. Kemudian di bawah lampu siapkan ember yang diisi dengan air. Dengan menaruh ember berisi air di bawah lampu, akan membuat pantulan cahaya. Pantulan cahaya itulah yang nantinya akan memanggil laron untuk mendekat. Mereka akan terjebak begitu mendekat ke arah pantulan cahaya dan langsung berendam ke air. Dengan cara unik tersebut masyarakat di Jawa akan mudah mendapatkan laron yang nantinya akan dijadikan santapan lezat. Biasanya laron tersebut diolah menjadi rempeyek ataupun botok. Nutrisi dan manfaat laron. Sebagian masyarakat Jawa yang menyukai camilan yang diolah dengan serangga laron. Seperti rempeyek, dalam adonan rempeyek laron-laron tersebut dicampurkan. Kemudian adonan rempeyek digoreng sampai kering. Sementara untuk pembuatan botok, bisanya laron hanya dicampurkan dengan kepala parut dan bumbu. Baru kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Masyarakat Jawa berani mengonsumsi laron karena ternyata serangga tersebut memiliki kandungan nutrisi yang menyehatkan. Laron memiliki sumber protein yang baik untuk kesehatan tubuh. Banyak penelitian juga yang menemukan adanya kandungan protein di dalam tubuh serangga. Bahkan serangga seperti laron disebut-sebut sebagai makanan masa depan. Selain protein, laron juga mengandung zat lain yang dapat memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh. Seperti meningkatkan kekebalan tulang dan otot, mencegah rambut rontok, meningkatkan selera makan, hingga membuat tubuh lebih bergairah.
Jadi begitulah sahabatku channel Tulik di Akhir semuanya, itulah sedikit cerita tentang Laron yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih, karena telah mampir ke channel Tulik di Akhir, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.